Yuk Markiton, mari kita menonton. Film pun dimulai dengan menampilkan kesibukan di arena balapan. Ada Junpei dan Atsuhiro si mekanik terlihat sedang mempersiapkan performa mesin yang dipakai Naozumi dalam balapan rally. Orang-orang tampak antusias melihat laju mobil berkecepatan tinggi yang dipimpin oleh Naozumi, sang pembalap andalan dari Spica. Dan seperti dugaan, Naozumi berada dalam posisi pertama. Di tempat yang sama, gadis bernama Endo baru saja pindah pekerjaan menjadi manajer Naozumi. Dari semula ia bekerja sebagai manajer atlet golf. Ia diterima seketika saat mengenalkan diri pada CEO Spica bernama Suzuki. Ia pun mendapat arahan jika karakter Naozumi susah untuk ditangani tapi cocok dengan Endo. Di balik kesuksesan Naozumi, tim mekanik yang diketuai Atsuhiro bekerja keras merakit mesin demi bisa memberikan laju maksimal saat balapan. Di saat mereka sedang mengolah mesin, tiba-tiba saja ada Endo yang mencari Naozumi tapi malah bertemu Atsuhiro. Ternyata Naozumi pergi setelah bertengkar dengan Atsuhiro soal settingan mesin mobilnya. Naozumi mempunyai ambisi tinggi untuk mengincar tempat di WRC, kejuaraan rally paling bergengsi di dunia. Malam itu Naozumi tampak menikmati kemewahan pesta di kapal pesiar dan tidak peduli dengan kerepotan timnya karena ia terlibat dalam skandal kencan. Meskipun seorang pembalap, tapi wajah ganteng dan popularitasnya membuat ia menjadi incaran brand. Namun Naozumi hanya memperdulikan soal balapan dan ambisinya tembus WRC seperti pesaingnya dari Sigma yang bernama Akira. Hari pun berganti. Naozumi bersiap dengan kejuaraan terbesar di Asia yang menyajikan 13 ronde dengan 2 ronde berada di luar Jepang. Pada klasmen sementara, rekor kecepatan Naozumi ada di peringkat 2 setelah Akira. Seperti biasa, tim mekanik berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan mesin terbaik untuk para pembalap. Tapi bagi Naozumi yang tidak kenal takut, justru merasa kehati-hatian mekanik akan memperlambat lajunya. Kesibukan arena balap kembali berlangsung. Para mekanik memeriksa keadaan mesin setelah balapan, sedangkan Naozumi sang bintang menghadapi kerumunan wartawan. Saat melihat Naozumi sedang berada di depan media, Endo ribut soal sponsor brand yang harus dikenakan Naozumi. Hal ini membuat Naozumi merasa kesal dengan tingkah manajer barunya itu. Dan masalah pun terjadi saat ada wartawan yang menyinggung Naozumi, lalu ia pun langsung main hajar di saat kamera lain memotretnya. Belum apa-apa, Endo sudah harus membereskan kekacauan talentnya ini. Sore harinya Endo harus mengajak Naozumi rapat dengan sponsor, tapi lagi-lagi ia hanya bertemu dengan Junpei yang sedang mendesain mobil. Ketika Junpei menceritakan tantangannya bekerja menjadi seorang mekanik, tiba-tiba saja Naozumi muncul selepas tidur siang dan pergi begitu saja meninggalkan Endo. Rupanya Naozumi belum bisa menerima keberadaan Endo karena baginya Endo tidak tertarik pada rally dan hanya berfokus dengan iklan dan juga iklan saja. Di tengah kondisi riuh menjelang balapan, Naozumi memarahi Endo. Untungnya saja Atsuhiro menunjukkan perhatiannya pada Endo yang membuatnya merasa lebih baik. Balapan akhirnya dimulai mempertaruhkan rekor kecepatan yang hanya selisih detik saja. Terlihat Naozumi gas banter dengan resiko tinggi demi mengalahkan rekor Akira. Dan sesampainya di garis finish, ia berhasil memuncaki klasmen sementara. Tim Spica sangat bahagia menyambut rekor baru Naozumi. Setelah balapan berakhir, Endo menemui Atsuhiro yang sedang merancang mesin untuk meningkatkan kecepatan mobil. Tapi proyek itu bukan instan, melainkan masih butuh waktu lama untuk bisa dipakai. Melihat kegigihan Atsuhiro, Endo bertanya alasannya menjadi mekanik. Lalu ia teringat kenangan di masa lalu saat ia dan Naozumi masih kecil. Mereka suka pergi ke gunung bersama-sama. Kemudian pulangnya mereka balapan dengan sepeda. Tapi Naozumi terkenal nekat meski berakhir nyungsep. Sebagai kakak yang baik, Atsuhiro memperbaiki sepeda adiknya yang rusak di pabrik mobil balap rally. Di sana ia mulai menemukan tujuan hidupnya. Tapi sayangnya sekarang hubungan mereka sudah berubah, tidak sangat dulu. Berikutnya balap rally memakai arena di Malaysia dengan medan terjal dan tantangan berlipat daripada biasanya.
Naozumi kembali menunjukkan performanya dengan memaksimalkan kecepatan sebisa mungkin. Akan tetapi ia memasuki tikungan lebih cepat lalu menabrak batu yang membuatnya justru kehilangan banyak waktu. Pada pesta usai seri Malaysia, Naozumi mengasingkan diri tapi ditemukan Endo yang memanggilnya untuk bergabung ke pesta. Dengan sempoyongan, Naozumi masuk ke gedung dan bertemu pembalap lainnya. Mereka pun terlibat adu mulut sampai akhirnya Naozumi menghajar habis pembalap itu. Setelah kejadian ini, Naozumi tertidur di samping kolam renang dan mengigau nama Hina. Rupanya, kenangan tentang Hina kembali hadir setelah sekian lama. Hina adalah teman masa kecilnya sekaligus cinta pertamanya yang naksir kakaknya atau Atsuhiko. Kemudian gadis itu pergi ke Boston dan meninggalkan dua bersaudara itu. Kenangan ini cukup menyakitkan untuk dikenang, sehingga Naozumi melompat ke kolam. Tapi semua justru kembali teringat dengan jelas. Mereka berdua menghabiskan waktu di pantai, tapi tanpa ia sadari, Hina justru lebih menantikan kehadiran Atsuhiro. Naozumi pergi dan meneriakkan janjinya untuk jadi pembalap tercepat. Sementara itu, Endo mencari tahu tentang sosok Hina yang ternyata sudah meninggal dunia. Dan akhirnya turnamen ini kembali di medan yang sangat susah untuk ditaklukkan. Para pembalap pun menunjukkan kemampuan terbaik mereka di kemudi setir, termasuk Naozumi yang tiba-tiba saja melambat. Tim mekanik langsung sibuk mempersiapkan perbaikan. Di saat suasana tidak mengenakan, Endo justru malah mengurus talent golfnya di tempat kerjanya dulu. Ia mendatangi bosnya lalu merasa terenyuh saat bosnya menyuruhnya untuk keluar atau tidak ikut campur karena talentnya sudah menemukan manajer yang lebih baik. Kembali pada ketegangan di Spica, Naozumi menyalahkan para mekanik karena kejadian tadi. Hal ini jelas memicu kemarahan Atsuhiro karena Naozumi tidak punya rasa terima kasih pada tim mekanik yang sudah membuatnya bisa ngebut sampai pole. Namun tetap saja Naozumi menyalahkan Atsuhiro dan menghubungkannya dengan kisah masa lalu mereka. Atsuhiro yang mempunyai banyak ketakutan tidak bisa menahan Hina pergi sampai akhirnya tertembak di Boston. Sedangkan Naozumi yang cintanya tidak berbalas tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Endo pergi ke bengkel dan melihat mesin yang dirancang oleh Atsuhiro. Mesin itu berhasil dipasarkan dan menghidupi ekonomi mereka. Lalu, ia menunggu Atsuhiro untuk mengobrol dengan cowok dingin itu. Di sana, ia menceritakan kegagalannya setelah dipecat dari perusahaan golf dan terus ditolak oleh Naozumi. Kemudian, Atsuhiro mengajaknya ke sebuah gudang yang menyimpan banyak mesin-mesin mangkrak karena gagal produksi. Tampaknya ada banyak barang cacat sebelum akhirnya bisa sempurna dan laris di pasaran. Hal ini memotivasi Endo yang sedang dilanda krisis percaya diri. Meski begitu, Atsuhiro tetap merasa menyesal karena ia tidak mempunyai banyak keberanian. Selanjutnya, Endo pun menemui Naozumi untuk memberitahu jadwal mereka. Endo mengatakan jika ia hampir kembali menjadi manajer pemain golf, tapi ia kini memilih untuk mendukung Naozumi sampai menjadi pembalap tercepat di dunia. Kata-kata Endo membuat Naozumi lebih lunak dibandingkan sebelumnya. Selain itu, Endo banyak belajar tentang dunia balap rally agar ia tidak lagi diremehkan Naozumi dan lebih mendalami lagi pekerjaannya. Karena dukungan tulus Endo, Naozumi sudah lebih bisa diajak kerjasama mau melakukan sesi wawancara dengan media. Saat melihat tim mekanik mendorong mobilnya, ia teringat kata-kata kakaknya yang akan memperbaiki kerusakan. Kenangan masa lalu mereka kembali teringat dalam benak Naozumi. Menyadari ini, Endo menyinggung fakta yang ia temukan jika Hina sudah meninggal dunia. Naozumi mengingat hari Natal sebelum Hina meninggal. Mereka menerima surat yang kebanyakan berisi curhatan hati Hina untuk Atsuhiro dan hanya ada sepotong kalimat untuknya. Kembali pada arena balap yang super duper susah. Banyak pembalap terguling di rute ini. Di saat turnamen semakin mendekati akhir, Naozumi justru terus terbayang masa lalu mereka bertiga. Ia berjanji pada Hina untuk menjadi pembalap terbaik di dunia, dan kini ia harus mewujudkan janji itu sekalipun Hina tidak pernah mencintainya. Meski kenangan itu merusak perhatiannya, ia mencoba kembali fokus dan mengendarai mobil rally dengan kecepatan luar biasa.
Namun di tengah ambisinya, ia malah menabrak sampai mobilnya rusak parah. Tim Spika menyarankan untuk melewatkan seri ini, tapi Naozumi jelas tidak mau. Melihat kerusakan parah, tim mekanik berusaha sebisa mereka untuk memperbaiki mobil setengah remuk itu. Sebenarnya mobil itu masih bisa diperbaiki, asalkan mereka membongkar mesin, tapi hal ini bisa membuat tim Spika didiskualifikasi dari pertandingan. Keadaan semakin diperparah dengan konflik kakak dan adik ini yang saling menyalahkan siapa di antara mereka yang sudah berubah. Naozumi ingin menagih janji Atsuhiro untuk terus memperbaiki kendaraannya, tapi sekarang ia malah menyerah. Di tengah cuaca buruk, seri kali ini benar-benar buruk dengan banyaknya kecelakaan. Kecuali Akira yang berhasil kembali ke puncak klasmen sementara dengan selisih 30 detik saja. Setelah kejadian ini, mood Naozumi semakin amburadul. Begitu juga Atsuhiro yang biasanya selalu diam menghadapi masalah. Di tengah kegelisahan yang melanda, Atsuhiro membuka surat Natal dari Hina. Sesaat ia pergi menemui Naozumi setelah ia membaca surat itu di pantai yang biasa mereka menghabiskan waktu bersama. Mereka sempat bernostalgia tentang apa saja yang berubah dan berakhir membicarakan sesuatu yang sensitif. Tidak lain dan tidak bukan adalah Hina. Atsuhiro baru tersadar jika Naozumi membalap mati-matian untuk menepati janjinya pada Hina, meskipun Naozumi membantahnya. Obrolan tentang Hina terus menyudutkan Atsuhiro yang tidak bisa menahan gadis itu pergi. Tapi pada akhirnya Naozumi mengungkap satu rahasia. Rupanya Naozumi merasa patah hati setelah Hina menolaknya lalu mengatakan Atsuhiro menyukai orang lain, hingga berakhir Hina pergi ke Boston agar bisa melupakan Atsuhiro. Meski begitu semua sudah terjadi dan Naozumi tetap memegang janjinya untuk menjadi pembalap tercepat di dunia. Selepas obrolan mereka, Atsuhiro terus kepikiran dan mencoba memberanikan diri untuk melakukan hal beresiko demi adiknya bisa menang. Ia berencana memasang mesin rakitan yang belum selesai untuk mendorong kekuatan mobil sampai tak terkira. Rakitan itu seperti halnya obat kuat tapi sangat beresiko karena harusnya masih harus disempurnakan lagi. Tapi kali ini ia mengabaikan ketakutannya dan memasangkan mesin itu pada mobil Naozumi. Dan tibalah kita di hari penentuan. Penonton sangat antusias menyaksikan final balap rally dengan persaingan sengit Akira dan Naozumi. Tim mekanik seperti biasa terus melakukan tugasnya memberikan sentuhan terakhir untuk mobil balap. Pada ronde kali ini, Sigma lebih unggul di depan Spika, tapi masih ada kesempatan untuk mengubah hasil akhir. Saat hari berlalu, pertandingan akhirnya benar-benar dimulai. Naozumi mengerahkan semua kemampuannya sampai pada akhirnya ia melewati arena dekat danau. Dan tiba-tiba saja tabrakan. Lalu masuk ke dalam danau sehingga kejuaraan hari ini harus dihentikan. Insiden ini membuat Atsuhiro merasa cemas dan menghampiri Naozumi yang terlihat segar bugar. Ia mengatakan jika mobilnya sudah sempurna tapi mungkin ia yang melakukan kesalahan. Melihat sikap adiknya, Atsuhiro jadi ingin menunaikan janjinya untuk memperbaiki setiap kendaraan Naozumi yang rusak. Ia memaksa tim mekanik untuk mengangkat mobil itu dan memperbaikinya saat ini juga. Tim mekanik pun benar-benar kerja ekstra keras semalaman demi mempersiapkan hari ketiga alias penentuan. Lalu paginya mereka harap cemas menghidupkan mesin mobil yang ternyata kembali berfungsi. Atsuhiro pun tampak sangat puas sekali sekaligus bahagia. Hal ini juga disambut baik Naozumi yang akhirnya berdamai dengan kakaknya. Sebelum pertandingan, Atsuhiro memberikan semangat pada Naozumi yang siap mengincar posisi pertama. Dan akhirnya Spika menunjukkan taringnya di balik kemudi Naozumi yang terus menambah kecepatan. Setelah melalui perjuangan keras, Naozumi berhasil melampaui rekor waktu Akira dari Sigma. Semua orang pun bersorak senang dengan kemenangan sang juara balap rally. Dengan ini, ia sah dinyatakan lolos bergabung dengan WRC. Tidak hanya itu saja, karena drama-drama balapan pada turnamen kali ini, Naozumi akhirnya berdamai dengan Atsuhiro kakaknya. Pak Camat makan tomat, dan film pun tamat.